dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan di dalam acara Resapi pada pagi ini. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas bimbingan-Mu, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga pada pagi ini Engkau memberikan hari yang baru, kami boleh menjalani kehidupan kami lagi. Kiranya Engkau berkati ketika kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan iman kami. Dan mohon Engkau selalu membimbing kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja bab 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 yang demikian. Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca dari kitab 2 Raja-Raja bab 8 sampai yang bab 8 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan bersama-sama melihat ayat yang kedua, 2 Raja-Raja 8 ayat yang kedua yang demikian. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tak tahu nama perempuan itu. Ia hanya disebut sebagai perempuan Sunem, sesuai nama kotanya. Perempuan itu kaya, perempuan itu ramah dan juga murah hati. Saat ia tahu bahwa Elisa adalah seorang abdi Allah, ia membangun satu kamar khusus untuk Elisa untuk beristirahat. Lalu beberapa tragedi menimpa di dalam kehidupannya. Putra tunggalnya mati. Akan tetapi
Tuhan menghidupkannya, Tuhan membangkitkannya. Kemudian ia dan keluarganya harus meninggalkan kotanya karena kelaparan panjang menimpa negerinya. Dan saat ia kembali, rumah dan ladangnya telah dikuasai oleh orang lain. Dalam seluruh peristiwa ini, ternyata perempuan Sunem ini tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ia mempercayai dan menaati firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa terkait dengan harta miliknya. Ia datang mengadukan perkaranya kepada raja. Dan pada saat yang sama, sang raja sedang mendengarkan kesaksian Gehazi, pelayan Elisa, tentang mujizat Allah. Ia menyampaikan kisah tentang perempuan Sunem dan anaknya yang hidup kembali. Dan tiba-tiba saja perempuan beserta anaknya telah berdiri di hadapan mereka. Kini perempuan itu sendiri yang bersaksi kepada sang raja. Dan peristiwa getir, peristiwa pahit di masa lalu ternyata kini telah membantunya memperoleh kembali seluruh miliknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benarlah kata Rasul Paulus bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam Rom 8 ayat yang ke-28. Kita mungkin bertanya-tanya Bapak Ibu, mengapa Tuhan membiarkan berbagai pergumulan kehidupan itu menimpa hidup kita? Namun kita harus juga percaya semua ada waktunya, bahwa Dia, Tuhan, akan memakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Sungguh ini suatu janji yang menghiburkan hati, karena ternyata di balik berbagai peristiwa dan pergumulan hidup, tangan Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menuntun kami ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah melalui firman ini kami semakin yakin dan percaya bahwa di balik berbagai peristiwa dan pergumulan hidup, Engkau tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.